مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang qiraat Al-Quran. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu sebagai berikut. Di sini, kami akan menjelaskan tentang qiraat Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian qiraat Al-Quran. Yang kedua, latar belakang dari qiraat Al-Quran. Yang ketiga, macam-macam qiraat Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu manfaat mengetahui qiraat Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian dari qiraat. Qiraat adalah bentuk jamak dari qiraah. Kata qiraah berasal dari kata qara'a, yaqra'u, qiraatan, yang mana memiliki beberapa arti, seperti membaca, menggabungkan, atau mengumpulkan. Sedangkan, menurut istilah bahwa qiraat adalah metode atau cara baca lafaz atau kalimat di dalam Al-Quran. Sedangkan pengertian ilmu qiraat sendiri adalah ilmu riwayah atau ilmu yang berdasarkan penukilan dari para ahli qiraat secara bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu, menurut Imam Ibnu Al-Jazari, ilmu qiraat itu adalah ilmu yang mempelajari tata cara pengucapan redaksi Al-Quran dan perbedaannya dengan menyandarkan bacaan tersebut kepada perawi-perawinya. Nah, seperti yang kita ketahui, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tandingnya dan merupakan suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur dan dimulai dari Quran surat Al-Fatihah sampai dengan Quran surat An-Nas, serta ketika kita membacanya dan mempelajarinya maka akan dihitung sebagai suatu ibadah. Jadi, ilmu qiraat Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang berupa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipilih oleh seorang imam ahli qiraat yang tentu saja berbeda dengan cara ulama yang lainnya berdasarkan riwayat-riwayat yang mutawatir sanadnya. Jadi bukan cuma sahih tapi sudah masuk ke mutawatir dan selaras dengan kaidah-kaidah bahasa Arab serta cocok dengan bacaan terhadap tulisan Al-Quran yang terdapat dalam salah satu mushaf Utsmani. Kemudian, tidak ada unsur ijtihad dalam ilmu ini. Kenapa? Karena semua bacaan berdasarkan pengucapan dari mulut orang-orang yang ahli qiraat secara berkesinambungan, yaitu diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkannya kepada sahabat. Sahabat kemudian mengajarkan pada muridnya, baik itu di kalangan sahabat juga atau di kalangan tabi'in, dan begitu pun seterusnya. Latar belakang qiraah Al-Quran. Meluasnya wilayah Islam dan menyebarnya para sahabat dan tabi'in
mengajarkan Al-Quran di berbagai kota, menyebabkan timbulnya berbagai kiroat. Perbedaan antara satu kiroat dan lainnya bertambah besar pula, sehingga sebagian riwayatnya tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan. Para ulama menulis kiroat-kiroat dan sebagiannya menjadi masyhur, sehingga lahirlah istilah kiroah 7, kiroah 10, dan kiroah 14. Beberapa faktor yang melatar belakangi timbulnya perbedaan kiroah diantaranya yaitu: yang pertama, perbedaan syakal, harokat atau huruf. Karena mushaf-mushaf terdahulu tidak menggunakan syakal dan harokat, maka imam-imam kiroat membantu memberikan bentuk-bentuk kiroat. Yang kedua yaitu Nabi sendiri melantunkan berbagai versi kiroat di depan sahabat-sahabatnya, seperti dalam suatu hadis. Dari Umar bin Khattab, ia berkata, "Aku mendengar Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan di masa hidup Nabi. Aku perhatikan bacaannya. Tiba-tiba ia membaca dengan banyak huruf yang belum pernah dibacakan Rasulullah kepadaku, sehingga hampir saja aku melabraknya di saat ia sholat. Tetapi aku urungkan, maka aku menunggunya sampai salam. Begitu selesai, aku tarik pakaiannya dan aku katakan kepadanya, 'Siapakah yang mengajarkan bacaan surat itu kepadamu?' Ia menjawab, 'Rasulullah yang membacakannya kepadaku.' Lalu aku katakan kepadanya, 'Kamu dusta. Demi Allah, Rasulullah telah membacakannya juga kepadaku surah yang sama, tetapi tidak seperti bacaanmu.' Kemudian aku bawa-bawa dia menghadap Rasul, dan aku menceritakan kepadanya bahwa aku telah mendengar orang ini membaca surah Al-Furqan dengan huruf-huruf bacaan yang tidak pernah engkau bacakan kepadaku, padahal engkau sendiri telah membacakan surah Al-Furqan kepadaku." Maka Rasulullah berkata, "Lepaskanlah dia, hai Umar, bacalah surah yang tadi, wahai Hisham." Hisham pun kemudian membacanya dengan bacaan seperti yang kudengar tadi. Maka kata Rasulullah, "Begitulah surat itu diturunkan." Ia berkata lagi, "Bacalah, wahai Umar." Lalu aku membacanya dengan bacaan sebagaimana diajarkan Rasulullah kepadaku. Maka kata Rasulullah, "Begitulah surah itu diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Maka bacalah dengan huruf yang mudah bagimu di antaranya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu Jarir. Perbedaan yang ketiga yaitu adanya pengakuan Nabi atau takrir terhadap berbagai versi kiroah pada sahabatnya. Yang selanjutnya yaitu perbedaan riwayat dari para sahabat. Nabi menyangkut bacaan ayat-ayat tersebut karena perbedaan dialek atau lahjah dari berbagai unsur etnik di masa Nabi. Materi yang selanjutnya yaitu macam-macam kiroat Al-Quran. Macam-macam kiroat Al-Quran dibagi menjadi 2, yaitu dari segi sanad dan dari segi jumlah. Dari segi sanad yaitu mutawatir, masyhur, ahad, syad, maudhu, dan mudraj. Dari segi jumlah yaitu kiroat sab'ah, kiroat asyarah, dan arba'ah asyarah. Kiroat dari segi sanadnya diantaranya yang pertama yaitu kiroat mutawatir. Kiroat mutawatir adalah kiroat yang disandarkan pada periwayat yang terpercaya dan tidak mungkin mereka berdusta. Contoh kiroat mutawatir ini adalah kiroat yang telah disepakati jalan perawinya dari imam kiroat sab'ah.
Yang kedua, kiroat masyhur. Kiroat masyhur adalah kiroat yang sanadnya sahih, tetapi tidak sampai mutawatir sesuai dengan kaidah bahasa Arab, Rasm Utsmani, dan terkenal di kalangan ahli kiroat. Oleh sebab itu, kiroat tersebut tidak dikatakan syadz. Kiroat mutawatir dan kiroat masyhur ini dipakai untuk membaca Al-Quran, baik dalam sholat maupun di luar sholat, dan wajib meyakini Qur'anannya serta tidak boleh mengingkarinya sedikit pun. Yang ketiga yaitu kiroat ahad. Kiroat ahad adalah kiroat yang sanadnya sahih, tetapi rasmnya berbeda dengan Rasm Utsmani. Demikian dengan kaidah dalam bahasa Arabnya yang berbeda serta tidak begitu masyhur, seperti terdapat dalam surah At-Taubah ayat 128 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kata anfusikum dibaca dengan anfasikum. Kiroat ahad ini tidak boleh dipakai untuk membaca Al-Quran dan tidak wajib meyakininya sebagai Al-Quran. Yang keempat yaitu kiroat syadz. Kiroat syadz adalah kiroat yang sanadnya tidak sahih, seperti kiroat Ibnu As-Samaifah, seperti dalam surah Yunus ayat 92 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Kata nunajjika dibaca dengan nunjika dan kata khalfaka dibaca dengan kholafaka. Menurut Abu Amr Ibnu Hajab, seperti dikutip Al-Jazari, kiroat yang syadz dilarang pembacaannya pada sholat dan lainnya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, apabila seseorang mengetahui bahwa suatu bacaan adalah kiroat syadz dan membacanya pada saat sholat, maka batallah sholatnya. Tetapi jika tidak mengetahuinya, maka terbebas dari kesalahan tersebut. Yang kelima yaitu kiroat maudhu. Kiroat maudhu adalah kiroat yang tidak ada asalnya. Sebagai contoh, kiroat yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah dalam surah Fatir ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kata Allah dibaca dengan Allah dan kata al-ulama dibaca al-ulama'i. Menurut Zarqani, qiraat tersebut tidak memiliki dasar sama sekali, sehingga Abu Hanifah terbebas darinya. Yang keenam adalah qiraat mudraj. Qiraat mudraj adalah qiraat yang disisipkan penafsiran, seperti qiraat yang diambil dari Ibnu Abbas, seperti terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 198. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fi mawasimil hajj. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Kalimat fi mawasimil hajj adalah penafsiran yang diselipkan dalam nas ayat tersebut. Kemudian, dari segi jumlah, macam-macam qiraat dapat dibagi menjadi 3 macam qiraat yang terkenal, yaitu yang pertama adalah qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah adalah qiraat yang dinisbatkan kepada para imam qurra yang 7 yang termasyhur. Mereka adalah Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amru, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Kisai. Yang kedua adalah qiraat asyarah. Qiraat asyarah adalah qiraat sab'ah lalu ditambah dengan 3 qiraat lagi,
yaitu yang disandarkan kepada Abu Ja'far, Ya'qub, dan Khalaf al-Ashir. Yang ketiga adalah qiraat arba asyarah. Qiraat arba asyarah adalah qiraat asyarah lalu ditambah dengan 4 qiraat lagi yang disandarkan kepada Ibnu Muhaisin, Al-Yazidi, Hasan al-Basri, dan Al-Ammashi. Dari ketiga macam qiraat di atas, yang paling terkenal adalah qiraah sab'ah, kemudian disusul oleh qiraah asyarah. Materi yang terakhir yaitu manfaat qiraat. Adanya bermacam-macam qiraat yang telah disebutkan oleh teman saya tadi mempunyai berbagai manfaat, yaitu yang pertama adalah meringankan dan memudahkan umat Islam untuk membaca Al-Quran. Keringanan ini sangat dirasakan khususnya oleh penduduk Arab pada masa awal diturunkannya Al-Quran, di mana mereka terdiri dari berbagai kabilah dan suku yang di antara mereka banyak terdapat perbedaan pendapat logat, tekanan suara, dan sebagainya. Meskipun sama-sama berbahasa Arab, sekiranya Al-Quran itu diturunkan dalam satu qiraat saja, maka tentunya akan memberatkan suku-suku lain yang berbeda bahasanya dengan Al-Quran. Yang kedua adalah menunjukkan betapa terjaganya dan terpeliharanya Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan. Padahal kitab ini mempunyai banyak segi bacaan yang berbeda-beda. Kemudian manfaat yang ketiga adalah dapat menjelaskan hal-hal yang mungkin masih global atau samar dalam qiraat yang lain. Baik qiraat itu mutawatir, masyhur ataupun syadz. Misalnya qiraat syadz yang menyalahi rasam mushaf Utsmani dalam lafaz dan makna tetapi dapat membantu penafsiran, yaitu pada lafal famudhu sebagai ganti lafal fasma'u pada Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Yang dimaksud dengan fas'au di sini adalah bukan berjalan cepat-cepat dan tergesa-gesa, tetapi bersegera pergi ke masjid dan berjalan dengan tenang. Yang keempat adalah bukti kemukjizatan Al-Quran dari segi kepadatan maknanya. Karena setiap qiraat menunjukkan suatu hukum syarak tertentu tanpa perlu adanya pengulangan lafaz. Yang kelima adalah meluruskan akidah sebagian orang yang salah, misalnya dalam penafsiran tentang sifat-sifat surga dan penghuninya. Dalam Quran surah Al-Insan ayat 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dalam qiraat lain dibaca mulkan dengan memfathahkan mim dan mengkasrohkan lam, sehingga qiraat ini menjelaskan qiraat pertama bahwa orang-orang mukmin akan melihat wajah Allah di akhirat nanti. Yang keenam adalah menunjukkan keutamaan dan kemuliaan umat Muhammad SAW atas umat-umat pendahulunya, karena kitab-kitab yang terdahulu hanya turun dengan satu segi dan satu qiraat saja, berbeda dengan Al-Quran yang turun dengan beberapa qiraat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahe ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء
الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.